Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ah ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yastazinuh. Innal ladzina yasta'zinunaka ulaika alladzina yu'minuna billah allazina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'zal liman syi'ta minhum. Kita ulang dari fa'zan. Fa'zal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Innallaha ghafurur rahim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Ain di lafaz ba'da tetap dalam kondisi tipis. Ya, jangan dibaca tebal. Mulai jam berapa? Kita baru mulai Bunda Ira ya. Jadi tadi kita mulai jam 8:20. Nah insya Allah malam ini kita kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, sampai jam 9:04 maksimal sampai 9:30. Ya, kita masih tilawah dulu, belum bahas terkait dengan kaidah tajwid ataupun tahsinnya. Ya, jadi kita selesaikan dulu halaman terakhir surah An-Nur ya, sambil teman-teman boleh bantu disiarkan juga. Nanti ketika masuk di surah Al-Furqan kita mulai masuk pembahasan tajwid dan juga pembahasan tahsinnya.
Baik, kita lanjut. Ada waqaf aula, tanda di sini jeda berarti berhenti. Silahkan ambil napas, kemudian lanjutkan. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Terlalu cepat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bolehkah dibacanya sedikit lambat? Boleh, kita pelankan. Kalau dirasa masih terlalu cepat, kita pelankan sedikit ya. Baik, masuk ayat terakhir teman-teman. Ayat terakhir di surah An-Nur ya. Bukan ayat terakhir pertemuan kita. Kita baru mulai. Jadi teman-teman yang sudah bergabung silahkan standby ya. Berhubung kita baru mulai. Biasanya kita mulai pada maghrib, namun qadarullah tadi pada maghrib ada agenda lain dulu. Jadi baru kita mulai pada isya ini ya. Tadi sekitar jam 8 lebih baru kita mulai. Lanjut ayat terakhir di surah An-Nur. Suaranya nge-lag, betul nge-lag teman-teman? Boleh bantu tap layarnya ya. Bantu di tap layarnya, bantu dibagikan. Untuk saya pastikan suaranya betul-betul bisa sampai. Dan suaranya aman sampai ke teman-teman. Aman, lancar ya. Yang lag mungkin di sinyal tempat masing-masing yang kurang bagus. Nanti boleh turun baru masuk lagi. Lanjut ya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الله أكبر. Allah ya Allah. Boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Alhamdulillah kita sudah selesai surah An-Nur ya, surah ke-24 dan berikutnya kita akan masuk ke surah 25. Surah Al-Furqan tetap masih ada di juz ke-18. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tidak dibaca tanwin ya.
tanwinnya hilang. Jadinya dibaca naziro, tidak naziron. Kalau terlalu panjang kita ulang ya Bunda Nining ya. Napas gak sampai. Baik, kita ulang lagi. Kita ulang lagi yuk. Kita berhenti sampai ala abdi. Ya, sampai ala abdi. Kita ulang. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Pada lafadz abdi ada rumus 0 harokat, qalqalah dibaca pantul. Nah, bukan panjang ya. 0 harokat, qalqalah pantulkan. Mana yang dipantulkan? Yang dipantulkan adalah yang punya tanda warna oranye atau warna merah. Mana, Mbak? Jadi kode yang pertama adalah 0 harokat. Kode yang kedua adalah hukumnya qalqalah. Kode yang ketiga cara bacanya adalah dipantulkan. Dan kode yang keempat adalah warna yang terdapat pada huruf yang sinkron atau tersambung dengan kode yang ada di atas. Mana huruf Pak? Ya. Jadi ada multi kode, ada 4. 4 kode yang kita temukan pada lafadz abdihi. Di atasnya ada 3, 0 harokat, qalqalah pantulkan, kemudian satu lagi pada huruf ba. Maka saat kita menemukan atau saat kita berjumpa dengan huruf ba atau dengan huruf-huruf lain yang serumpun. Nah, maksud serumpun itu satu punya ataupun punya kesamaan sifat yaitu qalqalah apa saja? 1 huruf ba, betul ya? 2 huruf jim, 3 huruf dal, 4 huruf to, 5 huruf qaf. Dikumpulkan dalam kata baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf itu satu rumpun huruf yang punya sifat qalqalah. Ya. Satu kelompok huruf yang punya sifat qalqalah. Maka perhatikan qalqalah itu akan muncul manakala dia sukun. Betul apa betul? Betul ya? Nah, silahkan dibuka buku panduan tajwidnya. Ada di bahasan huruf ba. Huruf ba kalau dalam kondisi sukun itu punya sifat yang namanya qalqalah. Berarti kalau begitu Kang, qalqalah itu akan nampak saat sukun dong. Iya, betul saat sukun. Baik sukunnya sukun yang asli ataupun sukun yang baru. Sukun asli bagaimana contohnya ini? Contoh lafadz abdihi, ba-nya sudah sukun dari sononya. Sudah sukun dari sananya. Sukun asli. Sukun baru bagaimana Kang? Sukun baru itu adalah sukun yang terjadi saat waqaf. Saat berhenti, yang sebelumnya huruf tersebut punya harokat. Baik itu fathah, kasroh, ataupun domah. Contoh ha. Ha ini jadi sukun, sukunnya sukun arid, sukun yang baru. Kenapa disebut sukun yang baru? Karena hakikatnya dia bukan sukun tapi kasroh. Kasroh yang berdiri, betul ya? Namun berhubung kita wakafkan, kita hentikan bacaannya di lafadz abdihi, maka hanya jadi sukun. Itu yang dimaksud dengan sukun adidi. Nah, saya yakin teman-teman semua, Bapak Ibu semua sudah sering dengar. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Biar makin mantap, makin jelas. Atau mungkin ada juga yang baru gabung ikutan malam ini. Selamat bergabung juga teman-teman. Ada yang baru ikutan? Coba siapa yang baru ikutan? Boleh tulis hadir. Ya, yang baru ikutan boleh tulis hadir. Kalau Bunda Widya, Bunda Eti, Bunda Nati, Pak Amin itu insya Allah sudah biasa hadir ya. Dan ayah bunda yang lain. Ya, Bunda Sulis, Bunda Neneng, nah itu sudah insya Allah sudah biasa hadir. Ada ya yang baru ikutan ya? Masya Allah. Selamat bergabung teman-teman ya. Salam silaturahim.
Dibuka halaman 359. Yang baru hadir ataupun yang baru masuk. Bunda Kirana dibuka halaman 359. Surah Al-Furqan, surah ke-25. Gitu ya teman-teman. Jadi ada dua jenis sukun. Satu sukun asli, dua sukun adid balik pada sini. Balik pada kalimat abdi. Dalam kondisi sukun maka dia punya sifat qalqalah. Maka lihat saja rumus di sini. Nol harokat, qalqalah, pantulkan. Coba kira-kira nih yang sudah tahu ya. Dalam kondisi sukun yang berada di tengah kalimat, kira-kira qalqalahnya sugro atau kubro atau akbar? Boleh tulis di kolom komentar dong. Baknya di sini qalqalahnya bagaimana? Sugrokah, kubrokah, atau akbar? Nah, qalqalah sugro. Abdihi, ala abdihi. Jadi setelah memantul langsung dibunyikan. Ya, langsung dibunyikan. Langsung lanjut melafazkan huruf yang lain. Karena setelah ba sukun ada huruf dal di sini. Jelas ya? Jadi ini adalah qalqalah sugro. Pantulannya tidak begitu kuat. Kenapa tidak begitu kuat? Karena tadi setelahnya ada huruf yang lain. Jadi tidak lepas. Beda kalau berada di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat itu akan lebih jelas. Akan lebih nampak. Walaupun saat sugro juga sudah nampak. Ya, hanya tidak lepas saja. Baik, kita ulang. Dari nazzala. Nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Nah, tadi di awal sudah kita bahas naziron, tidak dibaca naziron. Ya, asalnya ada bunyi N-nya. Dari mana bunyi N itu muncul? Dari tanda tanwin. Tanwin ini kan sama dengan nun sukun. Nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdon la khatton. Nun sukun yang nampaknya dari sisi bunyi. Dari sisi pelafalan. Tidak nampak dari sisi tulisan. Betul tidak? Coba. Di lapad naziron, adakah nun sukunnya? Ada nun sukunnya, tulisannya ada tulisannya? Tidak ada. Tapi kok kenapa dibunyikan nun sukun? Nah, karena disimbolkan adanya tanwin. Dan tanwin secara bunyi sama dengan nun sukun. Secara definisi pun demikian. Nunun sakinat. Tanwin itu nun sukun. Talhaqu akhiral ismi lafdun la khatton. Ya, yang dia akan nampak secara pelafalan, tapi tidak nampak secara tulisan. Nah, perhatikan di sini. Coba di huruf ro, setelah huruf ro ada huruf apa di sana? Setelah huruf ro, kira-kira ada huruf apa? Coba, ini yang saya tunjuk nih. Huruf apa di sana? Huruf alif. Ada yang bilang hamzah? Nah, yang bilang hamzah hati-hati. Ya. Coba. Nih, setelah huruf ro ini, nih ada huruf alif. Huruf alif. Huruf alif itu selamanya dia tidak berharokat. Adakah harokat di sini? Tidak ada, ya. Maka karena tidak ada harokat, tidak ada tanda baca, maka dia adalah alif. Terus itu ada kang tanwin. Tanwin ini di atas huruf ro, bukan di atas alif. Kalau ada tanwin fathah setelahnya ada alif, maka hukumnya menjadi mad iwad. Dibacanya naziro.
lil alamina nazira. Nazira. Panjang 2 harokat mad iwad. Jangan dibaca naziron. Naziron. Jelas ya? Sama pada huruf yang lain juga begitu. Aliman hakima. Selama terjadi pada apa? Saat apa? Saat ada tanwin fathah yang diikuti oleh alif. Panjangkan 2 harokat, hukumnya mad iwad. Lanjut. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada. Wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Berhenti di lafadz fil mulki. Ya. Berhenti di lafadz fil mulki. Maka pastikan kafnya ada percikan nafas. Sekali lagi. Kalau kita berhenti pada lafadz fil mulki, maka pastikan kafnya itu menjadi apa? Menjadi sukun. Kalau sukun berarti kaf punya sifat yang namanya hams. Dibuka ya. Bagian huruf kaf. Di panduan tajwid ataupun panduan tahsin, buka bagian huruf kaf. Kaf itu punya sifat yang namanya hams. Hams itu secara arti, ya, secara maknanya napas mengalir. Tapi perhatikan di sini. Jika hams itu terjadi pada huruf kaf atau pada huruf ta, maka kadar aliran napas yang terjadi cukup sekadar percikan saja. Ya. Perhatikan. Tidak dibaca fil mulk. Terdengar tidak? Kalau dibacanya begitu, itu dialirkan nafasnya. Nah, kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa kalau kita ditanya, kenapa hanya percikan napas saja? Karena teman-teman, sahabat semua ya bunda, kalau kita perhatikan pada sifat yang lain yang berkaitan dengan suara, huruf kaf itu suaranya terputus atau dialirkan. Coba. Saya mau kuis dulu deh. Ya. Saya mau kuis dulu. Kira-kira nih, kalau ada huruf kaf dalam kondisi sukun, itu suaranya dialirkan atau terputus? Boleh bantu jawab? Ayo, boleh bantu jawab? Ayo. Dialirkan atau terputus? Nah, gak apa-apa ya. Kita sambil tanya jawab. Dialirkan atau terputus? Ayo. Diputus. Kenapa diputus? Karena dia punya sifat syiddah, terputus. Nah, beda dengan huruf yang suaranya dialirkan, dia baru rokhawah,
terputus. Maka, nah ini alasannya. Karena huruf kaf itu punya sifat syiddah. Sifat yang berkaitan dengan suaranya itu diputus, maka konsekuensi aliran napasnya sekadar percikan saja. Nah, paham tidak? Jelas nggak, teman-teman? Jelas? Aman? Jelas tidak? Ayo, jelas tidak? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi sekali lagi, kalau ditanya, kenapa kan huruf kaf itu punya sifat hams. Hams itu kan secara karakternya, secara tipikalnya napas dialirkan. Yes, betul, setuju, 100. Tapi kok kenapa di huruf kaf, di huruf ta, itu kok aliran napasnya hanya kadar percikan saja. Kalau percikan berarti nggak ngalir dong, tetap termasuk hams juga. Hanya kan kadarnya tidak dialirkan seluruhnya. Kenapa? Karena suaranya terhenti. Seiring terhentinya suara, maka napas pun juga nggak bisa dialirkan. Itulah kenapa kalau kita rasa-rasakan, ya tadi hanya sekadar percik napas saja yang keluar. Ak, ik, uk, at, it, ut. Tidak, ats, its. Nah, jelas? Aman ya? Beda kalau huruf yang punya sifat hams, dia mesti dialirkan napasnya. Kemudian di sifat yang berkaitan dengan suara, dia punya karakter yang harus dialirkan suaranya. Contohnya seperti apa? Sin. Maka dialirkan juga napasnya. As, is, us. Paham? Atau yang lain. Ha, ah, ih, Ha itu kan dialirkan suaranya, betul ya? Punya sifat rokhawah. Ya, betul. Rokhawah. Bunda Ira, termasuk sifat rokhawah. Karena dia punya sifat rokhawah, maka kalau dia punya sifat hamsnya juga dialirkan. Nafasnya dialirkan seiring dengan suara yang dialirkan. Tapi kalau suaranya terhenti, maka tadi ukuran aliran nafasnya sekadar ukuran percikan saja. Ya, percikan itu menandakan berarti ada nafas yang dialirkan, ada nafas yang dikeluarkan. Jelas ya? Maka balik pada ayat fil mulki, pada kalimat fil mulki. Syarikum fil mulk. Maka tetap sama, fil mulk. Terdengar? Ada percikan nafasnya? Tidak? Fil mulk. Nah, tidak demikian. Kenapa? Karena tadi kafnya kita tidak dialirkan tapi dihentikan suaranya. Paham? Mudah-mudahan jelas. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Tidak terasa sudah 30 menit lagi ya. Sudah mau jam 8, sudah mau jam 9. Masya Allah. Yuk, kita bagikan yuk teman-teman yuk. Ya. Dibagikan, kita ajak yang lain. Mudah-mudahan jadi kebagian berkahnya. Mudah-mudahan kita kebagian juga pahalanya. Pahala orang yang belajar, wasilah ajakan kita. Masya Allah ya. Baik, kita ulang ya. Kita ulang. Pelafalannya kita ulang. Bacanya kita ulang. Tadi kita ulang dari walam yattakhidz. Walam yattakhidz waladan walam yakul lahu syarikun fil mulk lamnya tawasud bainiyah fil mulk ya, tidak fil tidak ada le-nya. Awas hati-hati, jangan sampai memantul. Kita ulang dari walam yakun.
Walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'. Ada ya sukun sebelumnya fathah. Teman-teman tahu hukum di sini apa? Berhenti di syai'in, ada ya sukun sebelumnya fathah, maka di sini apa? Ayo, yang tahu boleh bantu jawab. Syai'. Ada harfulin, kemudian saat waqaf berarti jadi apa? Jadi madlin. Ada ya'lin ya. Ya'lin karena waqaf maka jadi madlin. Maka panjangkan di sini. Saat memanjangkan, setelah dipanjangkan ada hamzah. Hamzah semula dia tanwin kasrah. Saat waqaf maka hentikan suaranya. Kulla syai'. Tidak kulla syai'. Coba. Telaah. Perhatikan pelan-pelan sekali. Satu contohnya. Kulla syai'. Satu. Yang kedua. Kulla syai'. Sama atau beda? Ayo. Tulis di kolom komentar. Boleh bantu jawab di kolom komentar. Sama beda? Beda. Ambil yang mana? Yang satu atau yang dua? Syai'. Itu satu. Yang kedua. Syai'. Satu atau dua? Satu. Kenapa satu? Tadi hamzahnya sukun. Kalau hamzah sukun berarti suaranya terputus, terhenti, tidak dialirkan. Ya, beda. Ambil yang satu. Kalau yang kedua itu dihabiskan napasnya. Dihabiskan suaranya. Syai'. Dihabiskan. Tidak diputus. Tapi kalau ada hamzah, hati-hati. Kalau ada hamzah berarti putus suaranya. Hentikan suaranya. Dia punya sifat syiddah. Juga dalam kaitan napas dia punya sifat jahar. Ya, jahar atau terhenti suara, terhenti napas, terhenti pula suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak user 3745 ya. Alhamdulillah. Jelas teman-teman? Sahabat semua? Insya Allah. Lanjut ya. Kita lanjut. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kita ulang. Pelankan lagi. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahu akbar. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Allah, malam ini Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk mengakses Al-Quran. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk ikut belajar Al-Quran. Ya Allah, ampuni ya Rabb dosa kami. Ampuni salah kami. Ampuni kekhilafan. Ampuni kelalaian kami ya Rabb. Jangan kau putus hati kami dari hidayah-Mu. Jangan kau putus hati kami, hidup kami, jiwa raga kami dari rahmat. Titip kami ya Allah. Kami titipkan diri kami padamu ya Rabb. Engkau tuntun kami dalam amal solih.
Engkau bimbing kami dalam ketaatan. Engkau hujamkan hidayah dan taufik kepada kami semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Alhamdulillah. Lanjut, halaman berikutnya ya. Halaman terakhir malam ini. Ya, mohon izin ya. Kita sampai jam 9:15. Mungkin hanya 1 jam. Insya Allah mungkin nanti besok. Besok kita mulai. Insya Allah jam 7 ya teman-teman ya. Besok kita mulai jam 7. Berhubung pagi saya ada jadwal dulu pada subuh ya. Jadwal kajian dulu sampai pukul 7. Insya Allah mungkin sekitar pukul 7 kita mulai. Kita lanjut ya. Malam ini kita selesaikan sampai jam 9:04. Atau maksimal sampai jam 10. Setengah 10 ya. Baik, kita lanjut. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا naf'a. Ada tanwin fathah bertemu dengan huruf waw. Maka ro-nya tebalkan, kemudian tanwin fathahnya leburkan pada huruf waw. Ketika kita leburkan tanwin fathah pada huruf waw, berarti bunyinya tidak dibaca doron. Kalau kita baca doron, jelas atau tidak? Kalau kita baca doron, li anfusihim darron, jelas atau tidak? Jelas. Kalau jelas, hukumnya apa di sana? Kalau jelas, yang jelas itu hukumnya apa? Izhar, betul ya? Kalau dibacanya jelas, tanwin yang dibaca jelas, nun sukun yang dibaca jelas, itu hukumnya apa? Izhar. Sedangkan di sini, perhatikan di sini, itu tidak jelas. Leburkan tanwinnya, leburkan nun sukunnya. Kemana leburkannya? Kan ke huruf waw. Maka saat bacanya, saat kita baca doron, tidak lagi dibaca on. Tapi dibaca dorrowa. Dorrowa. Lihat rumus di atasnya. 2 harokat, idgham dibaca dengung. 2 harokat, idgham dibaca dengung. Kira-kira idgham di sini idgham apa? Bigunnahkah atau bila gunnah? Coba, ayo kita kuis lagi. Ya. Silahkan boleh bantu jawab ya. Kalau ada tanwin fathah bertemu dengan huruf waw, kira-kira tadi kita sudah sepakati idgham. Idghamnya apa? Idgham bi gunnah. Nah, betul ya? Idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena terlihat dari cara bacanya ditahan. Tahan 2 harokat. 2 ketukan. Darraw. Bigunnahnya bigunnah apa? Coba kita lengkapi. Ayo kita lengkapi. Tadi ditanya tanwin fathah bertemu dengan huruf waw, itu adalah idgham bigunnah. Betul sekali. Sekarang bigunnahnya bigunnah apa? Dengungnya lihat, dengungnya rasakan. Apakah dengungnya sempurna atau tidak sempurna? Pilihannya hanya 2 itu.
Sudah hampir semua jawab nakis ya. Ada yang belum tahu? Bunda Neta Rahayu, Kamil, baik. Yang nakis ada berapa orang yang nakis? Nakis. Ada yang belum tahu? Cung yang belum tahu. Yang belum tahu boleh konfirmasi. Jawab di kolom komentar. Belum tahu. Yang belum tahu. Ada yang lupa? Bunda Aira ya. Lupa nggak apa-apa. Lupa kita ingatkan lagi. Udah ingat, lupa lagi, ingatkan lagi. Lupa lagi, ingatkan lagi. Terus ingat ya. Masya. Belum tahu? Oke. Hilaf wae. Yang belum tahu, perhatikan. Kita ambil pembahasan dari idgham bigunahnya dulu. Atau dari idgham secara umum. Idgham itu ada dua bagian, betul ya? Ada idgham yang cara bacanya itu ditahan. Nih, saya masih ada nih catatan yang dulu. Lihat di sini. Idgham yang hurufnya ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Idgham yang ada 6 hurufnya ini terbagi menjadi 2. Nah ini dulu. Dari akarnya dulu. Ya, dari atasnya dulu. Kita runut sampai ke akar-akarnya. Yang satu, sebelah kanan, itu ada yang kita kenal dengan idgham BLG. BLG. Apa itu BLG? Bila gunnah. Bukan baledog. Ya, BLG itu bila gunnah. Bukan belegug. Nah, izin ya. BLG. Bila gunnah. Yang orang Sunda pasti ketawa ya. Izin ya, biar semangat. Biar apa? Biar seger ya. Idgham BLG. Sudah selesai di sana. Idgham bila gunnah. Pokoknya hurufnya 2. 1 ada huruf lam, 2 huruf ro. Sudah, selesai. Tidak ada bahasan lagi. Mau digimanain sudah selesai. Pokoknya masukin, leburkan aja nun sukun atau tanwinnya. Kemana leburkannya? Ke sini. Ya, ke lam dan ke huruf ro. Iya betul ya. Biar nggak ngantuk. Biar tenundutan. Ya betul Bunda Neneng ya. Biar tetap semangat. Tetap 1000%. Biar melotot sampai subuh ya Bunda ya. Sudah selesai. Idgham bila gunnah. Nah, yang sedang kita bahas barusan adalah idgham yang sebelah lagi. Yang di sini. Nah, ini idgham BG. BG itu bigunnah. B-nya bi, G-nya gunnah. Bigunnah. Hurufnya ada 4. 1 ya, 2 nun, 3 mim, 4 waw. Dikumpulkan pada lafaz atau kalimat yanmu. Ya, nun, mim, waw. Nah, dari sinilah kita akan mulai masuk pada penjelasan ataupun akar sampai ke akar-akarnya. Yang 4 ini, teman-teman, ini terutama yang baru gabung ya malam ini ya, atau yang mungkin belum paham atau yang perlu diperjelas lagi. Yang 4 ini nanti terbagi 2. Ya. Saya kirim di grup. Siap. Nanti, tapi kayaknya bakal kurang jelas Bunda Neneng. Nanti saya bantu tulis dulu nih ya. Saya bantu tulis dulu, disalin dulu pakai pensil deh. Bukan pakai pensil, pakai pulpen. Ini kan pakai pensil tulisannya di takutnya nggak jelas. Yang 4 ini, ya, nun, mim, dan waw, itu terbagi 2. Kalau yang tadi yang 2 nih, yang lam dan ro sudah selesai ya, tidak ada pembagian. Yang 4 ini dibagi 2. Nah, perhatikan. 1 ada yang masuk ke kategori nakis. Ke sini dulu masuknya.
sebelah kanan. 1 masuk pada kategori ya dan waw. Hurufnya apa saja? Ada 2. 1 huruf ya, 2 huruf waw. Maka kadar gunnah pada nakis ini tidak sempurna. Nah gitu. Ya. Tadi yang 4 terbagi 2. Yang 1 sebelah kanan adalah nakis. Nakis hurufnya ya dan waw. Dengungnya tidak sempurna. Yang kedua sebelah kiri. Yang kiri masuknya kategori kamil. Hurufnya ada 2. Ada 2 juga. 4 dibagi 2. 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Bukan 90 tambah 6 jadi 99. Itu yang lagi rame. Bapak-bapak yang nonton bola tadi malam itu. 4 bagi 2 sama dengan 2. Yang 2 sisanya apa? Nun dan mim. Nun dan mim. Maka dengung yang kamil ini adalah dengung yang sempurna. Masalahnya, gimana cara membedakan dia sempurna tidak sempurna? Nah di sini letaknya. Yang paling mendasar. Yang paling mendasar. Cara membedakan yang sempurna dan tidak sempurna adalah saat kita membunyikan di antara 2 yang tadi, nakis ataupun yang kamil, kemudian kita tutup hidung kita, maka yang nakis, yang hurufnya ya dan waw tadi, itu akan tetap mengalir. Akan tetap berbunyi. Contoh di sini. Ada terdengar perubahannya? Terdengar tidak? Nah, ketika dibuka tutup hidung kita, dia akan tetap mengalir. Kenapa bisa begitu, Kang? Karena suara tidak seluruhnya masuk ke rongga hidung. Karena suara seluruhnya tidak masuk ke rongga hidung, maka ketika ditutup hidung kita, dia akan tetap mengalir. Beda cerita dengan yang kamil. Kalau yang kamil, saat dibunyikan, kemudian kita tutup hidung kita, dia akan terhenti karena suara full masuk ke rongga hidung. Contohnya apa ya? Ada gak contohnya? Nah, di bawah. Contohnya khairam min zalika. Khairam, ra tanwin fathah bertemu dengan mim. Maka dengungnya sempurna. Kalau kita tutup hidung kita, khairam, langsung terhenti. Jelas ya? Nah itu. Jadi ini masuk pada 2 harokat idgham bi gunnah naqis, didengungkan, dibaca dengung. Baik, kita ulang dari sini. Darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. وقال الذين كفروا إن هذا. Kita ulang. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه
sini ada nun kecil. Nun kecil ini adalah nun wiqayah atau nun silah. Maka cara bacanya gimana? Dibaca biasa. Kasih dia harokat. Ya. Asalnya ifkun. Ya, asalnya apa? Ifkun. Tapi kalau ada tanwin, setelahnya ada yang sukun, itu nggak bisa dibunyikan. Ifkum ftaro. Susah. Makanya dikeluarkanlah dari yang tadinya domatain, yang tadinya tanwin, maka dia balik pada harokat asalnya dia domah. Kemudian kemana tanwinnya? Dia tanwin bermetamorfosis, berubah menjadi nun. Keluar dalam bentuk nun, dikasih harokat kasroh. Ya. Ifkuni, tidak ifkuftaroh. Ifkuni menunjukkan bahwa ifkun tadinya domah. Illa ifkuniftaroh. Jelas? Nun wikoyah. Nun yang simbolnya kecil. Nun mini. Nun mini. Ya, kita istilahkan nun mini. Lanjut. Illa ifkuniftarahu wa a'anahu alaihi qawmun akharun. Ada wakaf jim, jaiz, boleh jeda, boleh terus. Jeda, tinggal dilanjut, terus juga lanjutkan. Kalau kuat napas, boleh dilanjutkan. Apakah nun wikoyah? Yes, betul Bunda. Ya. Karena pada prinsipnya, nun wikoyah itu kan tadi masuk bagian dari tanwin yang ada di kalimat sebelumnya. Terus kenapa dikasihnya harokat kasroh? Karena li'annal kasroh akhaful harokat. Kasroh itu adalah harokat yang paling ringan. Jadi kalau ada huruf yang dia tidak punya harokat sebelumnya, mau dikasih harokat, dalam bahasa Arab itu kaidahnya kasih harokat dengan kasroh. Ya. Karena tadi alasannya li'annal harokat, li'annal kasroh akhaful harokat. Lanjut. Faqad ja'u zulman wa zura. Wa qalu asatirul awwalina katabaha. Kita ulang lagi. Wa qalu asatirul awwalina katabaha fahiya tumla. Fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Halaman 360. Bagi ayah bunda, bagi teman-teman yang baru gabung, ya. Buka halaman 360, halaman terakhir malam ini. Kita ulang. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Innahu
kana ghafurar rahima. Kita ulang lagi. Innahu kana ghafurar rahima. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Aswa sin punya sifat hams. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Kalau huruf punya sifat hams tadi apa di awal? Kita bahas apa? Berarti dialirkan ya. Apanya yang dialirkan? Nafasnya. Betul? Nafas dialirkan. Aswa. Tidak aswa. Aswa. Tidak dihentak. Makanya kalau saya menilai bacaan, terutama yang punya sifat mengalir, baik mengalir napas maupun mengalir suara, dilihat saja. Kalau dibacanya masih dihentak, berarti dia terputus suaranya. Fil aswaqo. Fil aswaqo. Kerasa nggak ada tekanan, kerasa nggak ada hentakan. Nah, itu simbol atau bukan simbol ya, rumus yang biasa saya pakai. Jadi kalau lagi menyimak ya, baik para santri ataupun siapapun. Kalau yang bacaannya masih dihentak berarti dia belum dialirkan. Ya. Karena beda. Yang dialirkan itu ya dialirkan saja, ringan saja. Fil aswaqo. Tidak fil aswaqo. Kalau dibacanya demikian, itu ada henti-hentinya, ada jeda-jedanya. Ya, dan itu menunjukkan kalau dibaca demikian berarti dia apa? Tidak dialirkan nafasnya, tidak dialirkan suara. Baik, kita lanjut. Aswaqo ada 0 harokat, qalqalah pantulkan. Qalqalahnya qalqalah kubra. Dia di akhir kalimat. Ya. Ada waqaf aula di jeda. Maka kalau jeda berarti henti atau kita lanjut dengan boleh mengambil napas. Jadi wakofnya wakof yang wakof aula di jeda. Nah, kalau dalam kondisi sakta ya, maka sakta itu bila tanafusin. Kalau ini tanapus, ngambil napas. Ya, lanjut. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ah. Fayakuna ma'ahu nazira. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannah au takunu lahu jannatun kulu minha. Surah Al-Furqan, Bunda Supriyani ya. Lanjut. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Ayat terakhir malam ini. Unzur
كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الله يا الله. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin.